Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi di Asyifa Talk, obrolan santri mencari inspirasi. Kembali lagi kepada kita ya, bersama kita dengan 3 penghafal Quran. Kali ini ya, minggu atau pekan lalu kita sudah membahas terkait bagaimana cara menjaga ya, kemudian menjaga Al-Quran, kemudian bagaimana caranya untuk ketika kita lagi sedang malas dan sebagainya. Nah, pada segmen kali ini ya, kita penasaran nih, dari berbagai cara kita kan sudah gali informasi-informasi dan juga ngobrol-ngobrol juga. Nah, kemudian mimpi ya, apa capaian para penghafal Quran ini ketika sudah mencapai 30 juz, dan apa langkah ke depannya gitu kan. Oke, baik. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Akhdan dan juga Zubair dan terakhir Fatur. Oke, pemirsa. Pada segmen kali ini menarik juga ya, kita akan menggali informasi terkait tentang mimpi seorang penghafal Quran. Oke, jadi tadi kan minggu lalu kita sudah membahas banyak informasi terkait hafalan Quran, menghafal Quran dan sebagainya. Nah, untuk kali ini kira-kira setelah kalian sudah menghafal 30 juz, kira-kira apa langkah kalian? Contoh, kalian udah 30 juz di pondok gitu kan. Nah, kemudian dari selesai pondok itu mau kemana? Apakah selesai udah ditinggalin 30 juz atau memang dijaga, terus kemudian cita-cita saya pengen jadi A, B, C, tapi tetap menjadi seorang penghafal Quran. Nah, kalau kita dari Zubair dulu. Gimana Zubair? Kalau saya sih misalnya kalau udah 30 juz, habis 30 juz itu pengen jaga aja gitu, jaga diulang-ulang terus biar kuat kan? Terus kemudian kira-kira apa sih keinginan Zubair ke depannya itu? Pengen jadi apa gitu kan? Misalnya kalau ada rezeki dari Allah gitu, buat apa? Saya mau buat bangun pondok pesantren buat penghafalan Al-Quran ya. Jadi pengen bikin pondok pesantren seperti itu ya. Pesantren hafal Quran juga, penghafal Quran. Ya. Alhamdulillah. Oke, jadi ya bukan sekedar kita selesai udah gitu kan, tetapi bagaimana caranya kita menghafal dan juga menjaga. Dan kemudian ada cita-cita mulia juga ya kan, yaitu membangun pesantren, menyalurkan ilmu Al-Quran untuk para santri-santri nantinya. Seperti itu kan ya? Iya. Alhamdulillah, oke. Keren. Kemudian dari Adam gimana? Apa? Kalau saya udah habis 30 juz, ingin lanjut kuliah. Karena kuliah sekarang udah banyak jalur beasiswa 30 juz. Oke, ya. Terus cita-cita saya jadi pengusaha. Oke. Kuliah di mana? Pengen kuliah di mana? Di luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri aja. Dalam negeri. Oke, jadi bukan berhenti ya untuk cuman hanya sekedar di 30 juz saja, tetapi pengen mimpi besar, kuliah ya kan, dengan prestasi gitu kan. Ya Allah, alhamdulillah Allah menakdirkan ya kalian menjadi penghafal Quran gitu kan. Bahkan saya pernah baca gitu kan, Allah itu punya keluarga katanya kan. Keluarga Allah itu ya para penghafal Quran. Jadi alhamdulillah kalian menjadi salah satu bagian daripada keluarga Allah. Amin gitu kan. Oke, dan juga salah satu pengusaha. Wah, menarik nih kan, pengusaha tapi penghafal Quran seperti itu. Nah, keren kan? Pengusaha tetapi pengusaha bisnis. Ini pengusaha apa nih? Pengusaha apa? Baju sama celana. Baju apa? Baju bola, baju koko, tentara, baju apa? Baju buat outfit. Buat outfit. Oke. Keren ya. Jadi pembisnis CEO ya kan, CEO baju tetapi penghafal Quran. Wah, ini menarik nih kan. Mungkin itu nanti akan menjadi perbincangan yang khusus lagi nih. Oke, keren. Dari Fatur gimana?
Kalau misalnya saya udah 30 juz terus kali ini sih saya pengen ngajarin ke orang-orang yang belum bisa gitu buat ngapal Quran. Dan menghafal Quran. Oke, di rumahnya, Rumah sama di masyarakat. di masyarakat. Oke, pendakwah jadi pendakwah. Oke, alhamdulillah ya. Jadi ini memang benar ya. Jadi ketika kita punya hafalan Quran gitu kan, jadi banyak jalur untuk berdakwah itu kan di masyarakat, jadi di sekitar rumah, apalagi pendakwah plus kita juga penghafal Quran. Nah, itu udah klop banget tuh, udah mantap lah. Oke, baik. Oke, jadi keren-keren ya. Jadi mimpi-mimpi atau seorang penghafal Quran. Kemudian setelah seperti itu ya, kalau contoh Allah kasih kesempatan buat kalian ketika kalian menjadi seorang penghafal Quran yang kemudian juga orang yang mempunyai ekonomi cukup lah. Nah, kira-kira apa yang kalian lakukan? Kita kayak bakal bagi ilmu itu ke orang-orang yang butuh gitu, Orang yang membutuhkan ya. Oke. biar ngerasain juga apa pentingnya Al-Quran. Oke, ya. Tapi menarik nih. Penting ya? Penting. Bagaimana rasanya menjadi penghafal Quran? Rasanya gimana rasanya? Rasanya bahagia atau nyaman bersama Al-Quran, atau memang ya semuanya kehidupan itu jadi enak gitu kan, tidak merasa ada beban seperti itu? Ya kayak misalkan kalau misalnya kita ada masalah, ada apa gitu, kita baca Quran tuh hati rasa jadi adem, jadi tenang gitu. Oke. Terlalu apa yang dipikirin jadi nggak ke bawah gitu, jadi lebih tenang kalau lagi baca Lebih tenang ya. Iya, karena memang ya Al-Quran itu kan menjadi salah satu obat ya, obat, apalagi obat hati, obat semua lah, obat semua gitu. Jadi ketika orang membaca Al-Quran tenang gitu kan. Oke, kalau dari Ahdan gimana? Ingin buat TPQ. TPQ, jadi pengusaha punya TPQ juga. Wah, lengkap. TPQ buat penghafal Quran di rumah. Ya. Di rumah gitu. Oke, kalau dari ini siapa? Fatur, di mana Fatur? Saya pengen kayak buat ngajis aja gitu, buat ngapal Quran, buat syafadat, pengen ngapal Quran. Gratis, nggak berbayar. Insya Allah Gratis ya, insyaallah ya. Ya, kita doakan lah ya para penghafal Quran ini dengan mimpi-mimpinya semoga tercapai ya kan, amin ya kan. Ya memang penghafal Quran itu kan memang istimewa ya kan. Bahkan kata guru saya, kalau orang menghafal Quran itu tidak ada sesuatu yang merugi gitu kan. Artinya apalagi yang dibanggakan selain hafalan gitu kan, selain Al-Quran. Jadi ketika orang lain punya jabatan tinggi, punya uang banyak, punya status tinggi dan sebagainya, tidak ada yang sesuatu yang diiri, ya tidak ada sesuatu yang kita irikan, kita inginkan selain dengan orang-orang menghafal Al-Quran seperti itu. Oke, berikutnya, jadi kemudian ini, oh iya, kan kalian udah merasakan nih kan, merasakan bagaimana menghafal Quran, sulit, enaknya. Nah, kira-kira ada nggak nih pesan buat adik-adik kalian nanti di pesantren, atau mungkin orang-orang yang melihat di sini yang memang masih bingung nih, kira-kira menghafal Quran itu enak enggak sih gitu kan, sulit enggak sih? Nah, coba boleh nggak diceritain gimana perasaan ternyata menghafal Quran itu oh begini seperti itu. Dari Fatul gimana? Ada nggak pesan-pesan untuk yang memang ingin menghafal Quran? Ya, saya menghafal Quran aja karena itu bermanfaat buat kehidupan, buat diri kita sendiri juga. Sangat bermanfaat ya buat kehidupan pribadi dan juga untuk orang lain juga sangat bermanfaat. Oke, kalau dari Zubair apa nih kira-kira?
Kalau saya sih Gimana? eh, Ada nggak pesan untuk adik-adik kelasnya nanti, untuk orang yang memang pengen menghafal Quran tapi dia masih bingung gitu, masih bimbang, enak nggak sih menghafal Quran, takut nggak sih gitu kan? ya buat yang pengen ngapal Quran tapi masih ragu gitu, saya juga awalnya ragu gitu, takutnya susah atau apa, tapi kalau emang udah kebiasa akan terbiasa gitu jadi lebih mudah gitu. Lebih mudah ya. Iya. Oke. Kalau dari Agda gimana? Kalau dari saya, kalau orang tua kalian ingin masuk surga dan dipakaikan mahkota, maka hafalan Al-Quran. Oke ya. Ya, jadi wah keren ya. Jadi kalau kalian pengen masuk surga kan, pengen memberikan sebuah hadiah yang sangat istimewa, maka menghafal Quran. Dengan menghafal Quran, maka kita bisa memberikan sebuah mahkota. Oke. Dan ada juga nih. Jadi saya pernah baca juga kan. Jadi penghafal Quran itu bisa mensyafaati. Ya, katanya bisa mensyafaati. Jadi yang tadinya orang ini, ya, contoh orang A itu sudah masuk neraka, dengan kita menghafal Quran, mengamalkan Quran, bukan hanya menghafalkan, tapi mengamalkan, kemudian menyalurkan amali-amali yang ada di dalam Quran, kemudian itu bisa mensyafaati orang-orang itu. Katanya 7 ya, sampai 7 seperti itu. Wah, ini sesuatu yang sangat keren banget gitu kan. Bahkan saya pernah, kata teman saya gitu kan, bahwa orang penghafal Quran itu ketika masuk dalam kuburan ya, itu jasadnya utuh ya kan, katanya wangi seperti itu. Nah, itu sangat istimewa, salah satu keistimewaan orang menghafal Quran. Nah kemudian oke, ini terakhir nih. Ada nggak nih kira-kira sesuatu yang ingin disampaikan? Jadi kalau kita pengen menghafal Quran, insya Allah akan memberikan apa gitu kan? Atau mungkin ketika kita menghafal Quran nanti akan seperti ini gitu. Nah, kira-kira boleh disampaikan apa yang kalian tahu yang tentang Al-Quran seperti itu, keistimewaan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Coba dari Akdan gimana? Jika hafalan ingin cepat, maka harus bersungguh-sungguh dalam menghafal. Dalam menghafal, oke. Jadi ya benar ya. Jadi kalau ketika kita pengen hafalannya kuat, atau bukan hanya hafalan saja tetapi ilmu-ilmu lainnya gitu kan, untuk pengen kuat maka harus bersungguh-sungguh. Kan seperti ada juga kan manjada wajada. Oke. Terus kemudian dari Jubair gimana? Tergantung dengan niat kita misalnya kalau niatin udah buat ngapal Quran ya fokus gitu, kayak dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Oke ya. Jadi 100% ya, sungguh-sungguh harus full. Kalau ketika niat pengen Quran maka harus tuntaskan seperti itu ya. Dan memang harus dengan niat awalnya gitu kan. Kita niat awalnya pengen Quran ya harus dengan mencapai dengan sampai selesai. Kalau dari Fatul gimana? Saya sih kalau mau menghafal Quran tuh hafalin sampai benar-benar hafal. Soalnya kalau Al-Quran itu bakal memberi syafaat bagi para pembacanya dan para penghafalnya. Oke, akan memberikan syafaat ya kan? Iya, benar. Jadi iya kan, bener kan? Jadi kata Nabi juga kan, orang yang membaca Al-Quran satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Oke. Dan ada nih cerita sedikit ya. Jadi kata guru tadi itu, waktu ada jadi santri yang mondok itu meninggal dunia dalam keadaan menghafal Quran. Ya kan, dia masih seumuran kalian mungkin ya sekarang. Jadi dia itu sakit panas, darahnya tinggi, kemudian meninggal. Tapi alhamdulillah dan di dalam pondok pesantren dan sedang menghafal Quran. Nah, kata guru Ustaz itu bilang gini, ini ahli jannah, ini pasti masuk surga. Kenapa? Karena setiap harinya dia menghafal Al-Quran. Dan pasti ya, Al-Quran apalagi
dia di sana tuh merutinkan kayak baca tabarok, waqiah, yasin gitu kan. Kalau pesanan seperti itu ya. Iya. Nah, katanya apalagi beliau bilang katanya orang yang hafal ya, menghafal kemudian membaca rutin setiap harinya surat tabarok ya, al-mulk, maka akan dijaga di dalam kuburnya. Jadi surat tabarok itu akan menyerupai manusia yang sangat tampan, yang sangat pokoknya enak dilihat dengan pakaian yang sangat bersih, wangi gitu kan, dan akan menjaga, menemani kita dalam kuburannya itu. Nah, itu menjadi salah satu bukti ya bahwa memang penghafal Al-Quran itu sangat istimewa, tidak ada bandingannya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jadi seperti itu ya pemirsa. Sangat penting sekali ya, ini sangat luar biasa bagaimana perjuangan ketiga santri ini menghafal dan juga menjaga Al-Qur'annya. Oke, baik, mungkin kali ini kita tutup saja di segmen terakhir, dan jangan lupa untuk selalu pantengin channel Ashifa Al-Islami TV di segmen-segmen berikutnya. Dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashifa Talk, obrolan santri mencari inspirasi.